Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kami, khususnya mata pelajaran kimia. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Andaya Rizky Trisambada, Denando Cagak Mahadewa, Iqbal, Lili Rahmawati, Nazla Syaira Andani, Rizky Hadieka, dan saya sendiri Sasa Arisa. Di video pembelajaran kami kali ini, kami akan membahas mengenai senyawa turunan alkana, yaitu ester. Ester atau bisa disebut juga dengan alkil alkanoat merupakan senyawa turunan alkana yang memiliki gugus ester COO. Struktur umum dari ester yaitu R, C, rangkap 2O, OR aksen. R adalah alkil dengan rumus CnH2n+1, kemudian R dan R aksen bisa sama atau berbeda. Selanjutnya, rumus umum dari ester sama dengan asam karbosilat, yaitu CnH2nO2, dengan N adalah jumlah atom karbon. Kemudian tata nama ester di sini dibagi menjadi dua, ada nama IUPAC dan nama trivial. Berdasarkan nama IUPAC atau secara internasionalnya, rumus ester dapat ditulis sebagai RC rangkap 2O OR aksen, dan nama IUPAC ester adalah alkil alkanoat. Nama gugus alkil berasal dari nama gugus R aksen yang terikat pada atom O, sedangkan nama alkanoat diambil dari nama gugus RCOO. Kemudian untuk nama trivial ester hampir sama dengan nama IUPAC-nya. Perbedaannya hanya nama gugus alkanoat ester yang mengikuti nama trivial asam karbosilat. Tata nama ester berdasarkan aturan IUPAC. Yang pertama, ester rantai lurus. Langkah-langkah. 1. Menentukan gugus alkil, yaitu gugus yang terikat di atom O pada gugus fungsi eter. Yang kedua, menentukan rantai utama, yaitu rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus fungsi ester. Yang ketiga, memberikan nomor rantai utama dimulai dari atom C pada gugus fungsi ester. Yang keempat, menuliskan nama rantai utama dengan cara mengganti akhiran A pada nama alkana dengan akhiran 4. Yang kelima, menuliskan nama senyawanya dengan urutan alkil alkanoat. Yang kedua, ester rantai bercabang. Langkah-langkahnya: 1. Menentukan gugus alkil, yaitu gugus yang terikat di atom O pada gugus fungsi ester. 2. Menentukan rantai utama, yaitu rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus karbonil. 3. Memberikan nomor rantai utama. Penomoran dimulai dari atom karbon pada gugus ester. 4. Menentukan cabang. Yang pertama, jika terdapat cabang yang sama, maka diberi awalan mono untuk 1, di untuk 2, tri untuk 3, tetra untuk 4, penta untuk 5, heksa untuk 6, hepta untuk 7, okta untuk 8, nona untuk 9, dan deka untuk 10. Yang kedua, jika terdapat cabang berbeda lebih dari 1, maka diurutkan berdasarkan abjad. Yang kelima, menuliskan senyawa dengan urutan nama alkil, spasi, nomor cabang, strip, nama cabang, strip, nama rantai utama, plus OAT. Tata nama trivial ester. Tata nama trivial ester ada dua, yaitu ester rantai lurus dan ester rantai bercabang. Langkah-langkah menuliskan ester rantai lurus. Yang pertama, menentukan gugus alkil, gugus yang terikat di O pada gugus fungsi eter sebagai yang dicontoh. Yang kedua, menentukan rantai utama, rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus fungsi ester. Yang ketiga, menuliskan nama rantai utama, disesuaikan dengan jumlah atom karbon lalu diakhiri dengan kata at. Keempat, menuliskan nama senyawanya dengan urutan
alkil spasi nama rantai utama plus at seperti mono 1, di 2, tri 3, tetra 4, penta 5, heksa 6, hepta 7, okta 8, nona 9, dan deka 10. Yang kedua, ester rantai bercabang. Langkah-langkah menuliskannya. Yang pertama, menentukan gugus alkil, gugus yang terikat di atom O pada gugus fungsi ether, seperti yang ada di contoh. Yang kedua, menentukan rantai utama, rantai karbon terpanjang yang mengandung karboksil. Yang ketiga, berikan nomor rantai utama. Penomorannya dimulai dari atom karbon yang mengikat gugus fungsi ester dengan menggunakan angka Yunani, seperti 1 alfa, 2 beta, 3 gamma, 4 delta, 5 epsilon, 6 zeta, 7 psi, 8 eta, 9 theta, 10 iota. Yang keempat, tentukan cabang. Jika terdapat cabang yang sama, maka diberi awalan mono 1, di 2, tri 3, tetra 4, penta 5, heksa 6, hepta 7, okta 8, nona 9, dan deka 10. Terdapat cabang berbeda lebih dari satu, maka diurutkan berdasarkan abjad. Yang kelima, menentukan nama senyawanya dengan urutan nama alkil spasi nomor cabang, angka Yunani, nama cabang, nama rantai, sama sesuai jumlah atom C, seperti yang ada di contoh. Isomer kerangka atau isomer rantai ester. Senyawa-senyawa ester yang mempunyai rumus kimia dan letak gugus fungsi yang sama, namun kerangka rantai utamanya berbeda. Contoh, C5H10O2 dari metil butanoat menjadi etil propanoat. Senyawa-senyawa ester tidak memiliki isomer posisi karena atom C pada gugus ester ini selalu dijadikan sebagai atom C nomor 1 pada rantai utama. Contohnya, metil butanoat menjadi etil prop. Sifat fisika ester. 1. Molekul ester bersifat polar. 2. Titik didih ester terletak antara keton dan ether dengan massa molekul relatif yang hampir sama. 3. Ester dengan massa molekul relatif rendah larut dalam air. 4. Ester dengan 10 karbon atau kurang berupa cairan yang mudah menguap dan baunya enak seperti buah-buahan. Sifat kimia ester. Yang pertama, ester bersifat lebih polar daripada ether, tetapi kurang polar daripada alkohol. Yang kedua, adanya ikatan hidrogen pada ester, menyebabkan ester larut dalam air. Yang ketiga, ester lebih volatil daripada asam karbosilat dengan berat molekul yang sama. Dan yang keempat, ester mengalami reaksi hidrolisis dan reaksi penyabunan. Kegunaan senyawa ester. Pertama, senyawa ester banyak digunakan sebagai esens atau pengharum. Berikut ini adalah beberapa senyawa ester beserta aromanya. Propil asetat beraroma seperti buah pir. Isopentil asetat beraroma seperti pisang. N-oktil asetat beraroma seperti jeruk manis. Metil butirat beraroma seperti apel. Etil butirat beraroma seperti nanas. Yang kedua, senyawa ester juga menjadi bahan dasar pembuatan sabun atau garam ester. Garam ester ini dapat membersihkan kotoran pada kulit pakaian dan piring. Sekian dari video pembelajaran kami mengenai ester. Maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih karena telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.